Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ikrimah Kubail Fajri, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Peternakan, Prodi Budidaya Ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi animal welfare. Nah, pada materi animal welfare ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa sih animal welfare itu? Animal welfare dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua yaitu sasaran animal welfare. Berbicara tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan, tentunya di sini kita akan membahas tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing satwa dalam meningkatkan kualitas hidup satwa secara individual. Adapun sasaran animal welfare ini adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana interferensi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan. Dalam hal ini seperti hewan liar, hewan potong, hewan ternak, hewan kerja, dan hewan kesayangan. Yang ketiga yaitu five freedom. Kita telah ketahui bahwa kesejahteraan hewan memiliki konsep yang biasa disebut dengan five freedom. Adapun 5 unsur kebebasan tersebut yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, diartikan sebagai adanya air minum dan makanan yang dapat secara mudah diakses guna mempertahankan kesehatan hewan dan tenaga sang hewan. Dalam hal ini adalah penyediaan pakan yang seimbang dari segi gizi dan nutrisi yang sesuai dengan spesiesnya. Yang kedua yaitu bebas dari rasa tidak nyaman, dipenuhi dengan penyediaan lingkungan yang layak termasuk shelter dan area istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi ternak. Yang ketiga yaitu bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan tindakan yang cepat. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis berskala. Yang keempat yaitu sementara bebas mengekspresi perilaku alami adalah penyediaan ruang yang cukup, fasilitas atau pengayaan atau enrichment yang tepat dan adanya teman dari jenis yang sama. Apabila keadaan ini tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku abnormal dan berakhir dengan gangguan fisik lainnya. Yang kelima, faktor terakhir adalah bebas dari rasa takut dan tertekan, yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental. Yang keempat yaitu adapun undang-undang yang mengatur tentang animal welfare terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang kelima yaitu penjelasan mengenai hewan laboratorium atau kesejahteraan hewan laboratorium. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kondisi hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisik dan psikologis yang sesuai dengan untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan five freedom. Selain itu juga terdapat pedoman untuk menggunakan hewan laboratorium yaitu 3R dan Russell dan Bush. Yang pertama yaitu replacement atau menggantikan, yang kedua yaitu reduction atau pengurangan, dan yang ketiga yaitu refinement atau memperhalus. Yang keenam yaitu manfaat animal welfare bagi manusia. Kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi hewan, tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat itu diantaranya yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua yaitu meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan trauma, hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas. Yang ketiga yaitu mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan
dipotong, apalagi mati sebelum dipotong akan menjadikan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik. Yang keempat yaitu meningkatkan harga jual hasil utama peternakan seperti daging, telur, dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Untuk poin ketujuh, jenis tipe kandang di sini saya memilih kandang kambing. Jika dilihat dari tipe kandang kambing yang berada di kampus 2 perbankan 2, sudah mencakupi beberapa syarat kebebasan ternak dari animal welfare itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya. Yang pertama yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan ternak dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka hendaki. Yang kedua yaitu bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Dapat dilihat bahwa tipe kandang kambing tersebut sudah mencakup mempunyai ternak yang dalam kandang merasa nyaman, serta terlindung dari panas dan hujan. Yang ketiga yaitu bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kandang yang selalu terjaga kebersihannya hingga dapat meminimalisir faktor penyebab penyakit pada ternak tersebut. Dan yang keempat yaitu bebas dari rasa sakit dan penderitaan. Dapat dilihat dari kondisi kandang yang terpisah di antara ternak yang satu dengan ternak yang lainnya, sehingga ternak tidak bisa saling menyakiti satu sama yang lain. Dan yang kelima yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Hal ini dapat ditinjau dari luasnya kandang sehingga ternak leluasa dalam mengekspresikan perilaku normalnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah alasan saya mengapa memilih jurusan peternakan. Saya memilih melanjutkan pendidikan di kampus perbankan dan memilih jurusan peternakan itu diawali dengan hobi saya sendiri, yaitu cinta akan hewan kesayangan seperti kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui juga, potensi dan peluang kerja dalam dunia peternakan itu sangat luas dan menjamin. Itu adalah alasan saya mengapa ingin memasuki jurusan peternakan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai animal welfare. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.